terkejut. Usai ancam mau bantai bazar, akun malah hilang. Kang Dede bereaksi. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tahu gak istilah tekanan massa? Ini dilakukan oleh sekelompok orang yang biasanya merasa paling suci, menuntut agar lawannya ditangkap, ditahan atau dipenjara. Dan kalau tidak diindahkan, maka akan ada ancaman turun ke jalan atau people power. Kelompok sebelah memang kerap melakukan itu, sehingga mau tak mau akan ada penggiringan opini dan desakan yang mendesak. Mirip dengan kasus Ahok, kasusnya tidak sebanding dengan aksi besar-besaran yang dilakukan berjilid-jilid. Kita semua tahu ada ancaman dan intimidasi dari mereka dalam skala besar, sehingga keamanan dan suhu politik jadi terganggu. Baru-baru ini ada screenshot yang beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang netizen di media sosial bernama Rio Bayat mengancam akan membantai bazar beserta keluarga mereka. Kita sekarang hanya mendata identitas selengkap para bazar dan keluarganya. Jika saatnya tiba, kita habisi mereka semua seperti zaman dulu di saat negeri ini membersihkan PKI, katanya. Akun ini dikabarkan sudah hilang dan tidak bisa diakses. Artinya, kepanikan mulai melanda dan agak jantungan. Saya yakin orang seperti ini ada kemiripan dengan kelompok sebelah yang suka menggunakan cara seenak dia untuk meluruskan masalah. Coba perhatikan setiap kali lawan mereka ada indikasi bisa dipermasalahkan. Mereka akan tuntut dengan tuntutan penangkapan, penahanan, dan proses hukum dengan alasan versi mereka sendiri. Coba cek di Twitter atau medsos lainnya, agar mereka masif. Tujuannya kemungkinan besar untuk menciptakan persepsi dan menggiring opini publik bahwa pelaku bersalah dan harus segera diproses secepatnya. Kadang kalau isunya lumayan besar, maka akan ada ancaman masif. Biasanya akan ancam demo besar-besaran, aksi massa, people power, dan lain-lain. Itulah SOP mereka, korbannya sudah banyak, salah satunya Ahok. Baru-baru ini, Ferdinand Hutaha yang juga sudah ditahan dan resmi jadi tersangka terkait cuitannya. Ada yang menggiring polemik dengan bertanya jika Ferdinand bebas dari jeratan hukum, apa yang harus dilakukan demi tegaknya keadilan. Ada yang menjawab memobilisasi massa dan bikin people power, bukannya mendukung Ferdinand, tapi bukankah itu salah satu ancaman dan intimidasi dengan cara pemaksaan agar siapapun setuju dengan pemikiran mereka? Beda dengan kelompok lain yang lebih waras dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Nyaris tidak ada demo dan aksi meresahkan. Adem kalau ada pelanggaran cukup laporkan dan tunggu hasil penyidikan. Tidak ada ancam ke polisi, kalau tidak ada tindak lanjut maka akan kerahkan jutaan massa untuk lumpuhkan kota. Tidak ada ultimatum meresahkan. Lihat bedanya gak? Yang satu sesuai prosedur yang memang seharusnya dilakukan di negara hukum dan demokrasi. Yang satu lagi agak beringas dengan memaksakan kehendak lewat tekanan massa. Kalian bisa lihat kelompok mana yang lebih berbahaya bagi demokrasi dan NKRI. Ibarat kalian punya dua anak. Anak pertama tidak rewel, dia minta dibelikan sesuatu dan kalian menolak. Dia pun terima dan tidak ribut. Anak kedua ribut minta ampun. Kalau permintaan ditolak, dia bakal ngamuk, mogok makan, diam tidak mau bicara, bahkan bikin kekacauan. Kalian sebagai orang tua lebih banyak penuhi permintaan siapa? Paham kan maksudnya? Kita paham dan sering meminta pemerintah atau aparat untuk tidak tunduk pada tekanan massa yang mengada-ada. Tapi mau gimana lagi, mereka tidak segan demo besar yang ujung-ujungnya anarkis dan rusuh, mengganggu ketertiban umum, bahkan mengganggu stabilitas politik dan sosial. Ini memang ada orkestrasi dari kelompok elit politik tertentu untuk menghabisi siapapun yang melawan mereka. Cukup kerahkan pasukan demo, selesai. Kelompok seperti ini seolah dipelihara untuk tujuan politik. Biasanya isu yang dibakar berkaitan dengan agama. Kalau isu politik susah membakar sentimen kelompok ini. Lagi pula masyarakat pun bakal sinis. Tapi kalau isu agama biasanya banyak yang bakal terbelah antara setuju atau tidak. Api di isu agama biasanya sangat besar jika dibakar. Makanya urusan agama ini rumit. Lucunya lagi, agama dicampur ke politik. Makin rumit deh. Yang jelas pemerintah masih belum maksimal tangani kelompok yang suka mempolitisasi agama dan juga suka menekan negara lewat mobilisasi massa. Entah kenapa saya pesimis masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Pegiat media sosial Dede Budiarto alias Kang Dede menanggapi netizen yang mengaku akan menghabisi para bazar dan keluarganya. Kang Dede menyindir bahwa si tukang menghabisi tersebut langsung menggembok akun usai disoroti. Langsung gembok akun tuh tukang bantai, kata Kang Dede melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 10 Januari 2022.
Bersama cuitannya, Kang Dede membagikan cuitan netizen dengan nama akun @ariprasetyo85 yang mengunggah tangkapan layar cuitan netizen @riokreatif99. Ari Prasetyo menyindir bahwa @riokreatif99 bersikap sok jagoan, namun akan menangis jika didatangi oleh pihak kepolisian. Wih, sok jagoan banget loh @riokreatif99, main habisi. Entar kalau disamperin @divhumas_polri, @ccij_polri, mewek minta maaf modal materai, kata Ari Prasetyo. Monggo dan langsung ke TKP, akunnya jangan pakai lama, sambungnya. Bagaimana menurut Anda? Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015, di mana ada perusahaan besar, inisialnya SM, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian KLH. Laporkan Kaisang dan Gibran, alasan yang tidak nyambung, mau selek presiden juga, ditulis oleh X Hardy dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aktivitas lapor-melapor yang mengarah ke beberapa tokoh politik tampaknya bisa menjadi indikasi kalau tahun politik sudah dimulai meski masih ada waktu 2 tahun lebih. Beberapa waktu lalu, beberapa pejabat seperti Erick Thohir, Luhut, Ganjar, Ahok, Erlangga Hartarto, dan Anies dilaporkan ke KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK. Dan sekarang, dua anak Jokowi, Kaisang dan Gibran juga dilaporkan ke KPK oleh seorang dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Gibran dan Kaisang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan berkaitan dengan dugaan KKN. Ubedillah meminta KPK untuk memanggil Presiden Jokowi guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam dugaan tersebut. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini, kata Ubedillah. Apakah pembaca mencium politik dalam pelaporan ini? Apa urusannya Presiden pun diminta dipanggil? Laporan ke KPK ini karena masalah relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah, tapi MA hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar rupiah. Ini terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, kata Ubedillah. Menurut dia, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu, kemudian anak Presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah, kata Ubedillah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak Presiden, kata dia. Menurut saya, dasar pelaporan tersebut sangat aneh. Masa bawa bukti data perusahaan dan penyertaan modal Ventura dijadikan bukti dugaan korupsi? Gak nyambung banget. Lagi pula, kalau mudah dapat modal karena anak Presiden, apakah salah? Kalau tidak ada pelanggaran, mau anak siapapun rasanya tidak ada salahnya kan? Kebetulan saja mereka anak Presiden, terkenal dan lebih dipermudah. Ibarat saya masuk ke bank, dilayani bersama dengan nasabah lain, lalu ada nasabah VIP yang diperlukan lebih istimewa. Lalu ada nasabah VIP yang diperlakukan lebih istimewa dari saya, dan saya ngamuk dan menuding ada unsur KKN antara nasabah tersebut dan pihak bank. Masuk akal nggak? Soal modal pembelian saham ini sudah dijelaskan oleh Adi Armando. Bukan Kaisang yang beli, tapi perusahaan di mana Kaisang sebagai CEO dan co-founder. Modal didapat bukan dari kantong pribadi Kaisang, melainkan diperoleh melalui utang pada perusahaan private equity di Singapura bernama Walker Strategic Investment. Paham nggak? Jadi kalau ada yang melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK, saya rasa salah alamat. Entah karena mau cari sensasi atau ada hal lain di balik itu, pakai minta Presiden dipanggil pula. Saya rasa tidak ada salahnya kalau kita menduga ada permainan politik di balik ini. Maklum ini sudah tahun 2022. Banyak yang mau jadi perhatian, diproses atau tidak, terbukti atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting laporkan dulu dan bikin persepsi publik sedari awal. Lagi pula, orang ini dosen UNJ, kenapa tidak melihat yang paling dekat dulu, yaitu Formula E dan banyak kasus kelebihan bayar dari Gubernur DKI,
Kenapa tidak laporkan ke KPK? Jauh amat lihat kesalahan orang lain, padahal wilayah sendiri banyak dugaan yang bisa dilaporkan juga. Tidak apa-apa sih laporkan siapapun, itu hak warga negara. Hanya saja tolong, kalau nanti misalnya tidak terbukti dan dilaporkan balik, jangan marah apalagi play victim. Jangan kayak dua orang pengecut yang tuding Luhut tapi dilaporkan balik malah mewek dan play victim kayak orang munafik. Bagaimana menurut Anda?